Hai, perkenalkan, nama saya Ranti Lestari dengan NIM B1019007. Nama saya Rara Septiani Putri, NIM B119291. Perkenalkan, nama saya Putri Srikandi dengan NIM B119003. Nama saya Muhammad Wirafki dengan NIM B1001944. Baiklah, nama saya Cafi Satria Alam Caniago dengan NIM B100191023. The thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Since the number one, one is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Sumber daya alam merupakan karunia dan anugerah yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang tak ternilaikan harganya. Oleh karena itu, sumber daya alam wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Ketersediaan sumber daya alam, baik hayati dan non-hayati, sangat terbatas. Oleh karena itu, pemanfaatannya, baik sebagai modal maupun komoditas, harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan karakteristiknya. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang diklasifikasikan sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan atau non-renewable. Karena sifatnya ini, jika tambang telah habis dieksploitasi, maka tambang tersebut tidak akan ada lagi. Ciri industri pertambangan yang lain adalah lekas endapan yang berada di bawah permukaan bumi, menyebabkan eksploitasi tambang harus melakukan penggalian jauh ke dalam perut bumi untuk mendapatkan bahan tambang. Hal ini yang menyebabkan industri pertambangan selalu membawa dampak mengubah bentang alam secara signifikan dan dampak besar bagi lingkungan. Bidang pertambangan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di Indonesia mempunyai sumber daya alam yang tak terbarukan. Maka dari itu, kelompok kami akan membahas salah satu sumber daya alam yang tak terbarukan, yaitu batu bara. Batu bara merupakan potensi sumber daya alam yang tak terbarukan yang berada di daerah yang pengelolaannya bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pasal 33 ayat 3 untuk mengatur, mengurus, mengawasi pengelolaan pertambangan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Terdapat pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batu bara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
Instrumen hukum yang mengatur kegiatan pertambangan batu bara adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ketentuan mengenai ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan pertambangan termuat dalam pasal 145. Masyarakat memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam kegiatan pertambangan, serta mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan akibat kegiatan pertambangan yang menyalahi ketentuan. Menurut undang-undang tersebut, kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara. Tahapan kegiatan pertambangan tersebut dimulai dengan penyelidikan umum, melakukan eksplorasi dan studi kelayakan, konstruktif, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sampai dengan kegiatan pasca tambang. Bagaimana sejarah pertambangan batubara di Provinsi Jambi? Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan potensi kekayaan tambang yang cukup besar. Berbagai kandungan mineral seperti minyak bumi atau batubara tersimpan dalam jumlah besar terkubur dalam perut buminya. Salah satu sumber daya mineral yang cukup penting di Provinsi Jambi adalah batubara. Walaupun Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi penghasil batubara terbesar di Indonesia, hal ini tidak serta-merta berarti kandungan cadangan batubara di Provinsi Jambi dapat memberikan sumbangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Justru cenderung tidak terlihat adanya dampak kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Pengaturan pengelolaan usaha pertambangan batubara di daerah diawali adanya perubahan paradigma sistem pemerintahan daerah dari otonomi sentralistik menjadi daerah dengan sistem desentralistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan tersebut cukup signifikan terkait masalah pertambangan batubara, di mana daerah mempunyai kewenangan mengurus dan mengatur pertambangan batubara berdasarkan asas otonomi dan asas tugas pembantuan. Pengelolaan pertambangan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 cenderung sentralistik dan tidak memberikan kewenangan yang luas kepada daerah. Untuk itu perlu dilakukan pembaharuan dalam penataan pengelolaan pertambangan batubara dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan di daerah dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Adanya pembaruan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam bab 4A mengenai rencana pengelolaan mineral dan batu bara yang mana harus disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan. Tahapan proses penambangan batu bara. Apa saja tahapan proses penambangan batu bara? Yang pertama, land clearing. Land clearing dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pembersihan lahan tambang batubara dari material hutan yang meliputi pepohonan, hutan belukar, sampai alang-alang. Umumnya, kegiatan penambangan batubara selalu diawali dengan pembersihan lahan konsesi yang akan ditambang. Variabel yang mempengaruhi pekerjaan land clearing yaitu jenis pepohonan yang tumbuh, kondisi dan daya dukung tanah, topografi hujan, dan juga perubahan cuaca. Yang kedua, overburden removal. Tahapan ini adalah pemindahan lapisan tanah atau batuan yang berada di atas langsung menutupi lapisan bahan galian berharga, sehingga perlu disingkirkan terlebih dahulu sebelum dapat menggali bahan galian tersebut. Overburden itu sendiri adalah semua material atau buatan yang menutupi bagian atas suatu endapan biji. Yang ketiga, waste removal. Pada tahap ketiga ini adalah pemindahan lahan tanah. Ini dimaksudkan untuk menyelamatkan tanah tersebut agar tidak rusak, sehingga masih mempunyai unsur tanah yang masih asli, sehingga tanah ini dapat digunakan dan ditanami kembali pada saat reklamasi atau penghijauan kembali. Tanah penutup dapat ditimbun dengan dua cara, yaitu backleafing dan penimbunan langsung. Tanah penutup yang akan dijadikan material backleafing biasanya akan ditimbun ke penimbunan sementara pada saat tambang baru dibuka dan akan diangkut kembali ke daerah yang tertambang atau mining out. Kegiatan ini dimaksudkan agar pit bekas tambang tidak meninggalkan lubang yang besar dan dapat digunakan rehabilitasi lahan pasca tambang. Yang keempat, pengupasan tanah penutup atau stripping overburden dan perting. Menggunakan sistem tambang terbuka, pengupasan lapisan tanah penutup merupakan kegiatan yang mutlak harus dikerjakan pada pertambangan.
Kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup ditentukan oleh rencana target produksi. Semakin baik rencana pada pengupasan lapisan tanah penutup, maka rencana target produksi semakin baik. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan metode dan alat yang mendukung pengupasan lapisan tanah penutup. Menerapkan proses penambangan yang ramah lingkungan dan efisien, perseroan senantiasa menekan angka stripping ratio melalui proses perencanaan yang matang dan eksekusi yang terukur. Yang kelima, rehabilitasi tanah dan reklamasi atau spreading. Kegiatan reklamasi dan pasca tambang adalah suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pertambangan. Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Mitra Bara Adi Perdana sebagai perusahaan yang menerapkan good mining practices dan berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan telah menerapkan upaya-upaya kegiatan reklamasi melalui perencanaan proses pengupasan dan pasca tambang. Hal ini dilakukan untuk memitigasi segala dampak terhadap lingkungan yang berasal dari aktivitas operasional perseroan. Yang keenam, pengangkutan batubara, coal hauling, pengangkutan atau hauling. Beberapa bagian dari pengangkutan ini meliputi yang pertama, pengangkutan batubara dari daerah penambangan tempat penumpukan atau stockpile. Yang kedua, pengangkutan batubara dari stockpile menuju ke port atau jetty yang dilanjutkan dalam proses transshipment. Yang ketiga, pengangkutan waste atau overburden ke lokasi waste dump atau dump area, baik berupa tanah pucuk, humus, atau lapisan penutup. Yang keempat, proses hauling Mitra Bara Adi Perdana dimulai dari pengangkutan hasil pertambangan batu bara atau coal getting di mining pit Langgap dan Yarder menuju ke stockpile betung dan loreh melalui jalan hauling terdedikasi sepanjang 14 km. Kegiatan hauling pun kemudian dilanjutkan menuju port transshipment kami di Port Muara Begalun, Malino melalui private hauling route memiliki perseroan sepanjang 69 km. Yang ketujuh atau yang terakhir, transshipment batubara atau coal transshipment. Dalam proses pemindahan muatan dari Port Muara Begalun ke kapal induk lepas pantai, Mitra Bara Adi Perdana disupport dengan armada transshipment terintegrasi yang memastikan proses pengiriman batu bara dapat dilakukan secara efisien tanpa mendegradasi kualitas. Proses transshipment dimulai dari Port Muara Begalun yang mengisi tongkang menggunakan muatan yang diproses oleh Coal Handling Facility atau CHF Muara Begalun. Tongkang yang telah terisi kemudian berlayar sejauh 100 nm atau nautical miles menuju Tarakat Edgecourage, Kalimantan Utara untuk kemudian dipindahkan ke dalam kapal induk atau mother vessel menggunakan fasilitas flowing crane. Tambang di Indonesia mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakat dan negara. Lantas timbul pertanyaan, apa sajakah yang menjadi dampak negatif dari pertambangan batu bara? Pertama, jelas adalah kerusakan lingkungan. Wilayah yang menjadi area pertambangan akan terkikis, sehingga dapat menyebabkan erosi. Dengan rusaknya bentang alam ini, maka bekas tambang tidak lagi bisa ditanami oleh tumbuhan. Rutinitas banjir pun kerap terjadi, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan apabila hujan terus turun. 2. Limbah hasil tambang juga dapat mencemari lingkungan. Kegiatan industri tambang menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan CO2 yang dapat mengakibatkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Hal ini disebabkan karena tambang memiliki dampak positif dan dampak negatif. Kemudian dengan adanya COVID-19 seperti sekarang ini berdampak juga terhadap pertambangan industri minyak dan gas bumi global. Dengan penerapan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah Indonesia telah mengalami keterlambatan dalam pengiriman minyak sehingga terjadinya peningkatan dan penurunan drastis. Menurut Salim HS, kegiatan pertambangan yang telah menimbulkan dampak negatif dalam pengusahaan bahan galian, dampak negatifnya antara lain hutan yang berada di daerah lingkar tambang menjadi rusak, air laut menjadi tercemar, masyarakat yang bermukim di daerah lingkar tambang mengalami banyak terjangkitnya penyakit, dan masyarakat di daerah sekitar tambang
mengalami kegaduhan dengan perusahaan tambang tersebut. Selain dampak negatif yang seperti saya jelaskan tadi, terdapat juga dampak positif dari pertambangan batu bara ini. Yang pertama ialah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dan yang kedua, hasil produksi tambang dapat membantu memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar internasional, sehingga hasil ekspor tambang tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Industri pertambangan juga dapat menarik investasi asing untuk menanamkan modalnya dalam negara Indonesia. Dalam hukum Indonesia telah adanya bentuk pelindungan hukum bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan batu bara. Yang diberikan oleh undang-undang adalah perlindungan preventif, yaitu adanya jaminan kepastian hukum dari negara untuk mendapatkan ganti kerugian atas kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan, dan diberikannya hak mengajukan gugatan secara perwakilan. Bentuk perlindungan represif berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang melalui penyelesaian sengketa pertambangan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Bentuk pelindungan lainnya adalah kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Cara yang dapat kami sampaikan terhadap pertambangan batu bara saat ini ialah dilakukannya pertinjauan secara berkala untuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan. Apakah telah terjadinya realisasi dan bagaimana implementasi suatu hukum dalam perusahaan tambang batu bara atas pertanggungjawabannya terhadap masyarakat sekitar.